Selamat malam semuanya, shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Selamat datang di ibadah pengurapan yang dahsyat selama 10 hari ini. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa, ini ibadah yang luar biasa. Ya, ini gak sembarangan. Karena begitu banyak keluarga orang yang kita kasih, yang kita kenal. Even gak nyampe di 11 Mei 2024. Jadi ini bukan hanya tentang saya punya kesempatan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Gilbert dengan semua tim pelayanan Pastor Geren yang luar biasa yang memberi kesempatan sebagai pembicara di 10 hari. Kemarin sahabat saya juga Pastor Gideon. Ini bukan tentang siapa-siapa aja yang melayani di sini. Tapi inilah tentang seperti pujian tadi. Hidup kita mau diambil alih oleh Dia. Dan kita mau pakai setiap ibadah yang terjadi di sini. Supaya kiranya oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam setiap kelemahan dan pergumulan dan tantangan hidup kita. Setidaknya tahun ini sampai habis. Kita tetap jadi keluarga dan anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Badai pasti berlalu. Berlalu lalang. Tapi siapa yang setia? Siapa yang setia? Dan malam ini kita bisa duduk, kita ibadah. Dilayani oleh semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Apa yang bisa kita balas kepada Dia? Selain hati yang mengasihi dan hidup yang semakin berkenan kepada Dia. Itu sebabnya terima kasih sudah datang. Saya tidak akan lama. Tapi saya berdoa Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sepanjang tahun ini. Rayakan hidupmu yang baik dan benar. Di luar sana. Dalam gereja kagak lama. Tapi di luar sana kita dibutuhkan. Di rumah kita dibutuhkan. Itu gereja yang paling penting. Dari rumah. Di tempat kerja. Di komunitas. Di hobi kita. Bahkan dimanapun kita berada. Justru di sana. Begitu banyak mereka perlu keberadaan dan waktu untuk kita hadir. Dan tidak menjadi lemah. Tapi tetap kuat. Bahkan bukan hanya kuat untuk diri kita. Tapi mengizinkan kuasa Tuhan memakai kita. Untuk bisa hidup kita melayani orang-orang lainnya. Dan saya percaya. Jika Bapak Ibu setia terus datang ini, terus datang. Besok, Senin, Selasa datang terus sampai selesai. Gak kebayang sih, gak kebayang. Betapa hebat karya, mujizat. Dan hal-hal yang Bapak Ibu akan terima karena Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Dia. Udah pasti Dia nyatakan. Udah pasti. Siapa yang bebas dari masalah? Gak ada lah. Siapapun kita, seringkali perjalanan kehidupan real nyatanya kita juga dibayangi rasa takut dan khawatir. Tapi waktu kita kembali hidup bersekutu di dalam Dia, tetap aja Dia roh yang menolong, Dia roh yang menguatkan. Bahkan terlalu banyak kita skipnya, terlalu banyak kita nih kadang-kadang juga nggak sesuai. Tapi Dia setia. Dia setia. Itulah kenapa firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu sedikit melihat lagi. Satu kebenaran yang asing tentang kenaikan dari Kisah Para Rasul 1 ya. Saya percaya Bapak Ibu telah baca. Telah dengar banyak khotbah. Tapi izinkan saya sedikit lagi menyampaikan apa yang Tuhan titipkan untuk malam ini kita terima dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kan Bapak Ibu tahu kan tuh di Alkitab kan judulnya di situ dikatakan Roh Kudus dijanjikan, benar ya?
Dan saya bersyukur karena sahabat saya Pastor Gideon, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang kemarin hadir, mau dong lihat tangan-tangan yang terangkat. Wow, luar biasa ya. Begitu banyak, hampir semuanya hadir. Yes, bersyukur. Karena Tuhan mengutus hamba-Nya untuk menguatkan, menyadarkan kita. Bahwa waktu dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia memberikan kita roh penolong, Roh Kudus yang hidup dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dan saya berdoa kiranya malam ini, apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk dibagikan, kiranya dapat membantu perjalanan Bapak Ibu ke depan. Supaya bukan hanya meyakinkan Anda bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan lagi. Dan tidak akan pernah. Gak akan pernah. Kita yang suka meninggalkan Dia. Tapi saya berdoa lewat firman, lewat kebenaran malam ini. Kita setidaknya dapat dibantu dalam pertolongan ilahi. Oleh karena firman Tuhan itu hidup. Dan akhirnya kita bisa mengerti apa yang harus dan setidaknya kita bisa lakukan sebagai orang Kristen di keseharian kita. Sebagai pribadi-pribadi murid Yesus yang gak sendiri, tapi ada Roh Kudus beserta kita. Firman Tuhan berkata, saya bacakan. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap dengan suara yang keras, semangat, gantian ya. Nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Kita bilang gini, hai Theophilus. Ya kata Lukas, dalam bukunya dia cerita itu. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bapak Ibu silakan 2, 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Kan tahu ceritanya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Yesus tidak mati, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena kebangkitannya, oleh karena kemenangannya, kita semua layak hidup sampai hari ini. Ya kita sih kagak bersih-bersih banget, tapi kasih Tuhan melayakan kita. Siapa juga yang tahu bakal hidup hari ini. Tapi waktu kita tidur tadi malam, dia gak pernah tertidur. Even kita gak cerita sama siapapun yang gak bagus, Tuhan tahu semuanya. Kita gak bisa ngumpet-ngumpet sama Tuhan. Tapi dia jelas banget ngelihat waktu kita tidur. Dia udah kasih approval, keputusan bahwa 11 Mei kita bukan hanya layak hidup, kita ditolong datang selamat sampai di ruangan ini. Dan saya ingin katakan, kalau dia bawa Bapak Ibu sampai malam ini, percayalah, Bapak Ibu bakal tetap tidur nyenyak. Apapun pergumulan hidupmu, Tuhan akan bantu topang, pasti. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Dia luar biasa. Itu dia luar biasa. Dia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tuh. Bayangin, masih tetap aja banyak yang gak yakin, banyak gak percaya. Tapi dia melayani, dia kasih tahu, dia cerita, dia pergi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4 sama-sama. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus yang sudah mengalami semua. Boleh katakan amin. Anda sudah mengalami semua, itu sebabnya Tuhan izinkan untuk saya berbicara hari ini. Bukan untuk meyakinkan ini. Roh Kudus sudah bersama dengan kita. Tapi Roh Kudus harus hidup bersama kita every single day. Di saat ada orang, banyak orang. Bahkan di saat tidak ada siapa-siapa. Harus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu gak gampang. Makanya jangan tinggalin gereja. Rawat gereja ini. Sayangi gembalamu. Support gereja ini. Saya ngomong gini karena saya gembala juga. Jadi saya selalu ngomong, diundang sama siapapun saya akan ngomong. Sayangi gembalamu, hormati, rawat gereja ini dalam unity, dalam kebersamaan, dan terus berdoa aja lewat rumah ini dan gereja-gereja yang lain, pertobatan-pertobatan kepada surga terus terjadi. Ya, karena seberapa banyak gereja di kota ini gak akan pernah bisa nampung. Kalau Yesus bilang minggu depan saya datang, minggu depan saya datang. Berapa banyak jumlah gereja yang hari ini ada tidak akan pernah bisa nampung untuk terjadi pemulihan total.
Jadi selagi masih Tuhan kasih kita gereja untuk bersekutu, terus bersama. Terus berjaga-jaga. Terus menghormati. Dan saya yakin, maka kita akan mengerti, Roh Kudus itu nyata buat kita. Ayat 6 sama-sama, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bersama-sama yuk 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini bukan firman yang asing. Ini bukan perikop yang asing buat kita. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia gak berubah, dia itu Alfa dan Omega. Itu sebabnya berapa ribu kali Anda baca firman Tuhan, Anda gak akan pernah nyesel. Gak akan pernah. Karena dia itu akan selalu berbicara secara pribadi di setiap kehidupan kita. Itu sebabnya hormati firman. Bacalah Alkitab. Dan hiduplah untuk melakukan firman. Kalau nanti dibaca lagi itu firman. Diulang lagi, dibaca lagi pelan-pelan. Sebenarnya yang menarik adalah bukan hanya itu adalah satu kisah cerita yang emang khusus disampaikan kepada murid-muridnya. Tentang apa yang terjadi waktu Yesus terangkat. Tapi kebenaran perikop ini sebenarnya bukan hanya relevan. Tapi nyambung banget dengan kehidupan kita tuh di zaman sekarang. Karena sebenarnya kalau diulang, dibaca lagi firman tadi. Itulah sebenarnya semua conversation, semua komunikasi di surat khususnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, bahkan bayangin bicara soal Yesus terangkat ke surga. Justru Bapa mengizinkan murid-muridnya untuk menyaksikan, untuk melihat live secara langsung. Seperti Anda malam ini datang di ibadah ini, Anda datang. Karena ini bukan ibadah online, Anda mau offline. Anda mau menyaksikan, Anda mau mengalami. Jadi jangan kaget. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pujian penyembahan dengan benar, mujizat dari tadi juga udah terjadi. Dalam pujian ada kuasa. Jadi selagi masih bisa bernyanyi, bernyanyilah yang benar buat Tuhan. Percaya deh. Firman, pemberian kita, Tuhan sempurnakan lagi semuanya. Tapi tiap detik yang terjadi di ruangan ini gak ada yang sia-sia. Karena jauh sebelum kita datang, Yesus udah ada di sini dari tadi. Termasuk buat yang lagi nonton live streaming, dimanapun Anda berada. Tuhan ada bersama dengan Anda. Tapi masalahnya realita hidup kita seringkali kita suka sama seperti kondisi murid-murid Yesus hari itu. Udah secara live, udah secara langsung, punya kesempatan menyaksikan. Tapi Anda bisa memperhatikan dari setiap komunikasi yang terjadi, karena ternyata mereka pun masih bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau Bapak Ibu perhatikan jawaban Yesus, itu sebenarnya Yesus pengen bilang, masa sih lo gak ngerti? Masa sih lo gak ngerti? Come on.
Kamu udah ikut saya, kamu udah melihat, kamu bahkan udah mengalami, bahkan kamu melakukan hal-hal yang hebat bersama dengan saya. Masa sih masih nanya, gimana yang lain kemarin tuh? Keluarga aku gimana? My neighbor gimana? Keuanganku gimana? Hubunganku gimana Tuhan? Ini siapa yang beresin? Tapi seringkali itu gambaran kehidupan kita even sampai hari ini. Kita bisa terasa dekat, terlihat peduli, tapi belum tentu ngerti apa-apa. Boleh saya ulang lagi? Gambaran realita hidup kita ini seringkali dengan semua yang sedang terjadi dan siapapun yang ada di sekitar kita. Kita suka terasa dekat, terlihat peduli, tapi ternyata gak ngerti apa-apa. Itu kehidupan yang tidak mau menyertakan Roh Kudus di dalam hidupnya. Bisa seperti itu. Tapi malam ini kita mau diingetin lagi, jangan begitu. Aktifkan Roh Kudus yang ada bersama kita. Biarkan Roh Kudus itu terus berhubungan, punya relationship yang benar dengan kita. Bahkan kasih dia duduk di sofa terbaik di ruangan rumah hidup hati kita. Jangan taruh di gudang. Karena kalau dia kita nggak prioritasin, kita bisa jalanin tahun ini. Mei-nya bisa lewat. Juninya kita bisa nyampe. Tapi akhirnya kita nggak ngerti bahwa sebenarnya ada begitu banyak dari kemarin hal-hal yang luar biasa Tuhan inginkan terjadi di hidupmu. Tapi seringkali kita miss, seringkali kita lewat karena kita nggak sadar. Kita udah nggak berserta dan menyertai dia di perjalanan kehidupan iman kita. Kita tetap Kristen. Kita bisa terus ke gereja dari bulan demi bulan. Siapa juga sih yang nyangka sekarang udah ada kita semua di bulan Mei? Masih inget dong bagaimana kita masuk di tahun ini? Inget gak khotbah-khotbah di Desember? Inget dong. Apalagi semua khotbah motivasi di Januari, inget dong. Masih inget dong impian-impian goal kita di awal tahun ini, betul gak? Tapi kalau boleh jujur kita jalani tuh Januari kemarin, Februari kayaknya rasanya sama-sama aja ya. Kayaknya malah kagak makin gampang. Kayaknya semua checklist keinginan kita malah banyak yang belum terjadi, betul gak? That's life. Itu hidup. Sama kita juga. Tapi yet rasanya tertekan, rasanya bingung, ada di persimpangan. Tapi tetap aja kita mau tetap setia. Datang lagi ke gereja, datang lagi beribadah. Why? Karena kita sadar kita gak bisa isi token nafas hidup kita. Tapi nafas, waktu, kesempatan semua yang kita punya sampai detik ini hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena Dia. Itu sebabnya saya mau beri judul malam ini buat Anda semua. You're not lost. You just need to calm down. Nggak ada yang tersesat. Kasih tahu kiri kananmu, kamu gak tersesat. Bilang, mulai bulan Mei sampai akhir tahun, belajar tenang. Belajar tenang, kan makanya Roma 8 ayat 26 tuh firmannya kan. Temanya kita 10 hari itu kan, betul gak? Apa yang dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Tetapi Roh sendiri, haleluya, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita perlu tenang. Kalau orang dagang, tahu orang dagang, kalau orang bisnis bilang gini, keberuntungan gak datang kalau kamu gak tenang. Kalau kamu tenang, keberuntungan datang. Tapi kalau kamu galau, keberuntungan menjauh. Itu orang luar. Kalau anak Tuhan mau galau gak galau,
Mau ditepati nggak ditepati janji, mau diucapin terima kasih atau diperkatakan atau diomongin yang nggak bagus, kita belajar tetap tenang karena kita tahu pengendali hidup keluarga kita, Dia Tuhan yang tidak berubah malam ini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya catat 3 hal ini, karena Roh Kudus sudah bersama kita semua nih. Tapi kita harus semakin hari belajar tenang. Katakan sama-sama, tenang. Belajar tenang, katakan sama-sama 2, 3, tenang, tenang. Yang pertama, buat keputusan. Makanya ayat 4, Alkitab bilang, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Saudara, kebenaran itu kita gak bisa permainkan. Firman Tuhan itu bukan buat coba-coba. Bukan. Keselamatan yang tersedia. Bahkan Roh Kudus yang menjamah Bapak Ibu untuk mau datang di hari Sabtu malam ini. Itu perlu dihargai dan dihormati. Dan Bapak Ibu akan mengalami sendiri bagaimana kasih setia Tuhan. Bahkan Dia akan buktikan, bukan hanya malam ini, tapi seterusnya sampai akhir tahun ini. Dia akan buktikan apa yang bahkan tidak Anda minta dan doakan, Tuhan sediakan di kehidupanmu. Terjadi, terima. Tapi kita harus buat keputusan. Makanya pujian tadi dikatakan ambil alih. Saya bertobat bersih 2014. Belum lama juga sih, tapi saya ikut Kristen. Ikut gereja lama, tapi 2 kaki aja. Tapi bersih itu 2014. Terus saya baru nikah 2017, agak terlambat. Tapi Tuhan kasih karunia 2 anak ilahi. 2 anak laki yang luar biasa. Anda dapat salam dari istri saya. Namanya Alena Teresa Supit. Istri saya lagi jadi host untuk jemput pembicara yang akan melayani Anda di hari Senin malam. Benar kan? Iya. Pastor Michael Gunawan, karena pendetanya Pastor Michael Gunawan akan berbicara di tempat di gereja yang kami gembalakan di esok hari. Untuk saya dari 2014 bersih, setia, berkomitmen, miliki integritas dan disiplin. Enggak cuman omdo, tapi pikul salib dan bayar harga. Every day saya buat keputusan. Kalau mau boleh pilih hitung-hitungan, saya lepasin panggilan ini. Saya pilih balik yang dulu. Tapi masalahnya, kasih, cinta, damai, pengampunan, ketenangan, penguasaan diri. Dan impian-impian yang saya rindukan bisa terjadi hanya karena Dia yang melakukannya buat saya. Karena goal hidup saya adalah punya keluarga bahagia. That's my goal. Papa saya gembala, Abraham Kondra Supit. Tahun 92 jadi gembala, tapi sebelum jadi gembala itu jagoan. Tapi dipulihkan. Mana keponakan saya tadi? Oke, tadi ada keponakan saya memberikan mic keponakan saya. Papa saya jagoan, 12 tahun Nusa Kambangan. Abang saya 10 tahun Cipinang. Jadi kami ini keluarganya keluarga keras. Saya udah biasa kita gak hidup dalam belas kasih. Jadi kalau saya gak jadi hamba Tuhan jadi ini, hari ini kira-kira saya jadi apa, Geran? Kira-kira jadi apa, Geran? Hah? Jadi apa? Mafia. Jadi saya pilih jadi hamba Tuhan. Saya udah terbiasa kah hidup dalam belas kasih. Kita sekeluarga. Tapi kalau hari ini saya bisa punya istri, 2 anak ilahi, melayani gereja Tuhan, diizinkan Tuhan melayani. Gak mudah, penuh ketidaknyamanan. Tapi kalau Anda mau keluarga yang damai,
tenang di dalam kasih Bapa. Ya. Harus tetap setia bersama Dia. Makanya harus buat keputusan. Saya, segala yang berhala, segala yang gak benar, segala yang gak sesuai, udah gak boleh lagi untuk dilakukan. Biar saya gembala, biar saya pendeta, kira-kira hal-hal yang demikian bisa bermunculan lagi gak? Bisa. Gak ada yang kebal. Makanya keputusan hanya bisa dilakukan waktu kita mau belajar taat. Dan gereja rumah Tuhan adalah tempat yang paling baik untuk melatih ketaatan, kesetiaan, ketekunan. Gereja Tuhan gak sempurna kok. Saya gembala, saya mengelola juga kehidupan gereja lokal dengan sangat hati-hati. Even sehati-hatinya pun tetap aja masih banyak kurangnya. Tapi waktu kita kembali bergereja, waktu kita dibimbing, dituntun kembali ke small group, kembali kepada pembinaan, disitulah kita disadarkan, dikuatkan. Yes, kita harus menjadi terang, bukan hanya kepada yang mengenal dan yang kita tahu, tapi di saat tiada orang lain pun kita menjaga kesucian, menjaga kekudusan, menjaga kebenaran, dan menjunjung kehidupan Roh Kudus di dalam kita. Jadi tidak memberi ruang dan waktu mendukakan Roh Kudus. Itulah kenapa ambil alih. Waktu saya 2014, saya ingat pertama kali Tuhan jamah adalah di Senopati. Saya lagi nyetir mobil. Dan di momen itu, di jalan Senopati itu, Tuhan jamah hati saya. Dan saya menangis. Dan saya sadar, hanya mengasihi, hanya melekat dan percaya kepada firman yang saya tahunan dengar. Itulah jalan satu-satu yang terbaik untuk terjadi di hidup saya. Saya gak bilang sempurna loh. Tapi saya ingin katakan, sampai hari ini, saya tuh sebenarnya gak kepikiran juga menjadi seperti apa ada hari ini. Kalau bukan karena kasih sayang Tuhan. Jadi malu kalau gak sungguh-sungguh dan gak hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi doa saya, selalu saya buat keputusan. Sebagaimana Yesus katakan, no, don't go, stay, wait. Murid-murid itu mendengar dan berani mengambil keputusan untuk menunggu. Saya percaya kita bukan hanya berjalan 5 bulan di tahun ini, tapi begitu banyak yang sangat personal telah terjadi di hidup Anda semua. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, dengar baik. Setahu saya Tuhan yang saya sembah tidak pernah mengakhiri apapun dengan negatif. Setahu saya Tuhan yang saya sembah mengakhiri segala sesuatu bukan hanya positif, tapi penuh kemuliaan dan kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Dulu bapak saya ini yang pendeta, dari dulu ngajarin kita ke anak-anak cuma 2 hal. Yang pertama, kalau mau baik sekalian, jangan setengah-setengah. Ajaran nomor 2 ke kita semua nih, kalau mau jahat Jos, jangan setengah-setengah, bablas semuanya saudara. Tapi untung bertobat bapaknya. Lama-lama Tuhan tobatin saudara-saudaranya, maksudnya kita keluarga tuh satu-satu adik kakak dipulihin juga. Udah hilang error-error ya, nggak sempurna, tapi udah jauh lebih baik bumi ke langit. Dan setahu saya adik kakak saya semuanya setia, mengasihi dan mencintai Yesus dan melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalaminya dan sudah mengalaminya. Bertahan jangan dilepas. Bertahan jangan dilepas. Makanya jangan mendasarkan keputusanmu pada nasihat dari mereka yang tidak harus berurusan dengan
hasilnya. Gak perlu. Nah, gereja tempat yang paling baik. Karena disinilah hadirat Tuhan terus bertakhta. Jadi please terus datang ke gereja. Yang kedua, apa yang perlu kita miliki untuk ada dalam ketenangan? Fokus dan miliki mental. Karena ayat 6 sampai 8 katakan apa? Kan Alkitab bilang, maka bertanyalah mereka, Tuhan mau enggak engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Tapi dia menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. So betapa penting untuk harus bisa punya fokus. Jangan hanya jadi pengikut, tapi ambil bagian untuk melakukan. Miliki fokus. Sehingga waktu Anda mengambil keputusan, fokus. Waduh, kalau nggak fokus, hari itu tahun berapa Geren saya hampir bubarin gereja? Masih ingat nggak? 2019, hampir saya bubari pengembalaan gerejanya. Karena gak ada uang, habis. Karena hari itu juga saya diproses juga. Kalau hanya fokus dengan materi, saya gak pilih ini. Saya gak pernah juga ngalamin kesusahan di kehidupan saya. Lebih dari berkecukupan dalam kehidupan. Tapi saya kasih tahu, ternyata Tuhan juga izinin lah saya harus mengalami. Karena salah satu hal yang paling harus ditengking dan dikelola di kehidupan saya itu sifat belagunya. Nah, inilah menado kadang-kadang yang punya, kadang-kadang punya semuanya. Karena ya emang lahirnya begitu. Gak pernah bisa milih kan. Makanya saya ingat persis itu April kemarin, 30 April itu mama saya udah 18 tahun. Gak ada. 2006. Dan saya ingat persis banget hari itu Minggu pagi meninggal 30 April, mama saya bilang pesan terakhir ke saya sebelum saya pergi. Selain jaga papa kamu, mama saya bilang ini, Josh, jangan sombong. Apapun yang terjadi jangan sombong. Bayangin ibu saya udah mau ke surga, kayak gak ada nasihat lain. Kayak gak ada topik yang lain. Tapi kenapa ibu saya ngomong begitu? Ya namanya juga ibunya. Dia tahu anak yang satu ini ujung-ujungnya bisa begitu. Emang ada banget. Justru pas saya udah nikah, istri saya lagi hamil, gede yang kedua. Saya diproses keuangan. Saya harus jual rumah, harus jual mobil, harus jual jam, udah habis lah, udah maksudnya ya nggak ada duit, susah ngomong udah. Iya parah, saya jual rumah saya, villa saya, mobil saya, jam-jam saya, motor Harley saya, everything. Dan selama 11 bulan itu saya tinggal di support event yang membeliin Pampers. Itu kan anak kedua saya lagi hamil udah gede. Anak satu saya tuh, anak yang pertama masih kecil. Itu saya disupport banget abis-abisan sama ibu bapak mertua. Makanya kalau saya dikasih khotbah soal besan mantu, waduh paling cocok saya dah. Karena saya ngerasain banget bos. Even duit saya BCA saya kagak bisa beli Pampers di Tokped, Joshua Supit. Kurang apa coba, ini saya gak bercanda. Sudah ngalamin semua. Saya udah hidup benar-benar hidup yang maksudnya berkelimpahan secara materi. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, saya secara materi dimiskinkan Tuhan.
itu bukan 15 tahun lalu. Baru kemarin sebelum COVID. Tapi satu hal saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Tidak sekalipun dalam keadaan yang seperti itu saya ingat saya pernah marah sama Tuhan. Bukan karena saya bisa. Tapi karena ada Roh Kudus yang hidup dan aktif. Ngingetin. Saya nyewa tuh mobil sebulan 5 juta Innova. Saya berhenti di tol Grogol siang-siang sebelum pulang dari kantor. Saya nangis. Kenapa nangis? Karena saya tahu pulang gak ada duit. Saya pukulin tuh plafon Innova. Saya bilang kenapa gue jadi miskin gini. Kalau ibu gue tahu dia bangkit dari kubur. Asli udah salon. Bayangin cuma 2. Terus saya bilang ke istri saya, Beb. Wah istri saya. Itu bukan jual tas, bukan jual sepatu lagi. Saya pernikahan mewah di Austria mewah. Nikah saya di Austria mewah. Tapi pas lagi begitu istriku jual semuanya. Even cincin pernikahan. Nah udah, ini Joshua Supit nih. Live streaming juga kan nih. Ya kan, jadi gak mungkin ngibul-ngibul. Bayangin tuh, udah sampai begitu, udah salon. Itu istri kalau bukan dari Tuhan, bubar gua udah. Emang harus dari Tuhan. Bener, itu siapa yang mau kawin mewah di Austria 2 tahun lagi kemudian jadi miskin? Gak ada yang mau. Bener pasti dulu, sebab saya kasih tahu waktu saya mau kawin sama istri saya, semua bilang no. Jangan, itu keluarga jagoan. Itu keluarga mafia. Lu sedih deh, jangan deh. Semua no. Tapi emang kalau Tuhan yang berperkara, kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan punya cara, jadi aja tuh kawin. Dia emang udah jodoh. Bayangin, diuji kayak begitu. Saya ngomong belak-belakan aja nih sama Bapak Ibu. Makanya saya ada tadi khotbah nyantai-nyantai aja. Saya juga ngalamin hidup ini tinggal selon-selonan. Tinggal pegang Tuhan, berpegangan sama Tuhan, atau tinggalin Tuhan. Ya kita jangan. Makanya gereja ini, Pak Gilbert izinkan ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Setia datang, hormati Tuhan, junjung kasih setia Tuhan. Nggak ada tiap menit yang terjadi di gereja Tuhan sia-sia. Saya bisa nggak sempurna, yang melayani semua di sini pasti bisa ada kurangnya. Tapi kalau Yesus yang melayani Bapak Ibu, sampai kapanpun Dia memberi yang terbaik. Dia pasti memberi yang terbaik. Aduh, beneran. Itu cincin, bayangin, saya sedih banget. Tapi ya Tuhan izinin. Tapi saya kasih tahu, Alkitab digenapi. Yang mengasihi Dia tidak akan dipermalukan. Hampir saya bilang, Beb, saya kerja. Kalaupun saya kerja, istri saya tahu, lu gak mungkin kerja kantor 9 to 5. Satu Jakarta tahu. Artinya lu kerja, lu balik lagi. Istri saya bilang siang itu, tunggu, saya doa puasa. Hari kelima dia berdoa, dia panggil saya di meja makan. Bukan meja makan rumah saya, mertua. Sayang, saya nikah sama kamu, kamu hamba Tuhan, gembala. Kalau Tuhan yang menolong kita semua dari awal, maka Tuhan yang sama dengan posisi kamu akan menolong kita sampai akhir. Saya gak jadi kerja tuh. Kalau hari itu saya terima, waduh, saya gak perlu punya kantor. Saya cuma diperlukan dari Senin sampai Sabtu. Bahkan orangnya bilang, lu tetap minggu ibadah, gua gak ganggu pelayanan lo. Tapi lu Sabtu, Senin sampai Jumat jalan. Dikasih duit di depan semua. Tempat tinggal, mobil, udah begitu. Cuman bukan jadi hamba Tuhan. Jadi apa, Geran? Repot, gak bisa khotbah diundang di Pak Gilbert. Gak ada fotonya sama 10 hamba-hamba Tuhan tuh. Waduh, udah kayak agak lain. Emang ini glow ini agak lain. Agak lain dia ini. Yang terakhir. Udah kita pulang malam minggu kan. Udah jam 8 juga, Geren. Yang paling penting lakukan firman dengan benar. Saya selalu bilang ke Geren kan, Geren, kalau di gereja semua pasti ngomong baik, ditanya apa kabar, shalom, semua baik. Yang paling penting pertahankan hidup benar di luar sana. Sampai orang-orang di luar sana yang gak kenal Tuhan beri respect sama kita.
Supaya dia bilang benar, tuh orang di Instagram dia ngomong sama hidupnya sehari-hari kita gaul sama. Kalau kita bingung-bingung di luar sana, yang sedih Tuhan dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Itulah kenapa yang ketiga kita perlu tenang adalah harus percaya. Katakan sama-sama, percaya. Makanya di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nggak ada yang lain, harus percaya. To be honest, sampai hari ini saya juga salah satunya tetap kuat. Karena saya punya papa yang sampai hari ini setia melayani Tuhan. Itulah kenapa gereja yang terutama buat saya adalah keluarga. Family is everything. I respect mimbar ini, panggung ini. Saya respect pengembalaan yang Tuhan titipkan di GBI Forward Living Church. Tapi kehormatan saya adalah menjadi suami dan ayah yang takut akan Tuhan. Itu keluarga yang terutama. Dan itu gak mudah. Tapi karena kita semua di gereja adalah keluarga. Bukan bangunannya. Kita hargai bangunan ini. Kita jaga, kita pelihara. Dirawat. Tapi tubuh Kristus, bangunan Kristus itu perlu dijaga. Perlu dirawat antara kita. Itulah kenapa ketika kamu membuat komitmen. Kamu telah membangun harapan. Ketika kamu menepati janji, kamu telah membangun kepercayaan. Dan kepercayaan diperoleh bukan dengan banyaknya perkataan. Melainkan apa? Sama-sama kita baca 2-3. Melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Saya berdoa keluarga besar Glow yang luar biasa di hari kedua ini. Kiranya kebenaran Tuhan berbicara secara personal di kehidupan Anda. Roh Kudus udah ada kok sama kita. Tapi coba cek. Apakah ada kesesuaian perkataan dan perbuatan di keseharian hidup kita. Kalau ada kesesuaian, saya gak kaget. Apapun badai ketakutan yang sedang terjadi dan mungkin yang akan datang, tidak seorang pun keluarga besar Glow meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, tapi justru semakin giat ke Tuhan, semakin giat beribadah, semakin giat menyanjung Tuhan, karena kita tahu pertolongan Tuhan pasti tiba indah pada waktunya. Mari berikan tepuk tangan sama-sama, bangkit berdiri. Dengan seluruh penyembah Tuhan yuk.